melapangkan rizki. Rizki kita lapang, rizki kita luas, tidak kesusahan hidup kita. Nah itu kan semuanya alhamdulillah ada ini iming-imingnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita lakukan, tentu waktu-waktu yang seharusnya kita mungkin ada bermaksiat kan gitu ya, tidak jadi bermaksiat. Nah, kemudian setelah kita sholat, masa kita ngomongin orang? Kan enggak. Masa kita mencaci maki orang? Enggak. Jadi bisa mengontrol. Jadi hubungan kita dengan Allah baik, maka hubungan dengan manusia pun akan baik. Ya. Maka ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, Bu. Sebenarnya kan kita lagi hubungan dengan Allah kan, berkomunikasi dengan Allah. Tapi Allah itu lagi ngajarin kita bagaimana agar baik hubungan kita dengan manusia. Kalau dalam sholat ada di situ kejujuran. Jujur kan Bu diajarkan dalam sholat. Misalnya kita lagi sholat, ini udah terakhir, rakaat terakhir, mau tinggal assalamualaikum. Nggak keluar deh, nggak keluar. Nah, terus. Tapi gimana hati itu Bu? Tadi keluar. Nggak bisa. Pasti kita wudhu lagi dan kita jalankan sholat lagi kan Bu? Walaupun 4 rakaat ya sholat zuhur lagi. Ya. Kadang kita kesel kan? Nah, tapi tetap kita kerjakan. Kenapa? Jujur. Kejujuran dengan orang. Makanya kalau orang tuh baik ibadahnya, maka dia akan baik tuh. Jujur. Kemudian apa lagi? Selain jujur, disiplin. Nah, Miss An dulu waktu SMP paling disiplin ya. Disiplin. Kalau disiplin tuh orang jam berapa harus datang? Jam 7. Dia jam 7 sudah di tempat. Jam 7 kurang 10 sudah di tempat. Kan gitu kan? Kumpulkan apa tuh yang harus dikumpulin tuh? RPP. Nah, itulah gara-gara RPP ini kita akhirnya susah ininya kan. RPP dikumpulkan. Sebelum deadline-nya sudah dikumpulkan. Nah, itu yang namanya disiplin. Karena kalau kita sholatnya asar nih, batas waktunya kapan? Asar. Sampai masuk waktu maghrib kan? Tapi kan kita tidak ada yang sholatnya itu menjelang maghrib kan? Nah itulah disiplin. Allahu Akbar. Kita sudah di masjid. Nah sebelum waktunya kita sudah di masjid. Atau paling-paling banternya, lagi azan tuh kita udah di jalan. Sudah bergerak kita dari rumah. Makanya sampai ada kalau kita lagi sholat sunat, ya kan, saking pentingnya ini kan. Terus sholat sunat Allahu Akbar. Tapi tiba-tiba imam atau muazin qomat. Gimana nih? Mau lanjut nggak? Lanjut sholat sunatnya. Iya, kita tinggalkan ini sholat sunatnya. Kenapa? Nah ini, karena disiplin tadi itu. Tapi kalau misalnya mengerjakannya di ujung-ujung, ini orang tidak disiplin. Walaupun masih dalam batas waktu yang dibolehkan, tapi nggak disiplin. Nah itulah yang diajarkan sebenarnya oleh Islam. Subhanallah. Jadi banyak lagi dalam hal-hal yang ibadah-ibadah itu kalau seandainya direnung-renungkan, dicari hikmahnya, pasti ketemunya dengan kebaikan-kebaikan yang kebaikan itu membahagiakan manusia. Itulah khalifatul fil ardh. Jadi tujuan kita sebagai khalifah itu menebar kebaikan. Orang dekat sama kita asik ya, enak ya. Nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa terambil. Nah gitu. Hak-haknya apa semuanya dikembalikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Apa saja kira-kira dalam bab ibadah ini ya? Ibadah itu yang pertama, menjalankan ibadah dengan penuh makna dan tersambung dengan Allah. Ini syarat-syarat ibadah. Kan saya harus mengislamkan ibadah saya, kan gitu. Apa syaratnya agar ibadah ini diterima? Agar ibadah kita itu islami. Gitu ya, ibadah itu islami. Yang pertama itu berusaha ada ihsan di dalam ibadah kita. Jadi kalau ihsan itu apa Bu? Ihsan itu anta budallah ka'annahu yaroka wa in lam takun tarahu fa innahu yaroka. Jadi beribadah itu kita memang merasa seolah-olah kita melihat Allah. Ada Allah. Soganawa.
Nah, iya segen. Jadi anta budallah ka'an, ya, anta budallah ka'annaka tarahu. Jadi ibadah itu seakan-akan kita tuh melihat Allah. Kalau seandainya kita nggak bisa melihat Allah, susah rasanya kita melihat Allah, maka Allah tuh melihat kita. Jadi ihsan itu muraqabatullah, senantiasa apa namanya? Diawasi oleh Allah. Kalau ujian anak-anak, ibu gurunya keliling, kan bagus gitu kan. Tapi kalau ditinggalin, nah gitu. Mungkin yang di depan itu ke belakang mau juga. Nah itu dia. Waktu SMP juga tuh. Nah, jadi memang kita pengawasan ini. Makanya ingat ya Bu ya, yang waktu siapa tuh namanya? Anak penjual susu. Kata ibunya, campur aja lah nak. Hari gini kalau nggak dicampur rugi kita. Di sana dimurahkan harganya. Kalau kita mahal sedikit aja 1.000, orang lari ke tempat yang lebih murah tuh walaupun 1.000. Orang nggak tahu, nggak milih itu asli apa nggak asli. Gitu kan? Iya tapi nggak boleh. Bu, itu kan namanya menipu. Ya gimana lagi? Memang kebutuhan kita. Memang dunia tuh sudah semuanya begitu. Jadi melihat kebenaran itu bukan karena kebanyakan orang melakukan kan. Tapi kebenaran itu ya memang karena kebenaran. Bukan karena semua orang melakukan terus kita ikut jadi melakukan. Nah, walaupun mungkin kalau sendirian tuh Bu memang asing. Makanya nanti Islam itu akan ghuraba. Ghuraba kan gitu kan. Nanti asing, orang Islam tuh asing. Orang berbeda. Nah, sampai akhirnya bilang, tapi nanti nak itu kan undang-undangnya, kata anaknya, Mak itu kan undang-undangnya Khalifah Umar bin Khattab itu nggak boleh. Undang-undang nggak boleh, tapi orang ngerjain kan banyak juga tuh undang-undang untuk dilanggar katanya kan begitu. Nah banyak yang seperti itu tuh.